Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita dapat bertemu kembali dalam room kami. Terima kasih atas kehadirannya. Bisa meluangkan waktu untuk bergabung ikut dalam acara kami ini. Pada hari ini saya sendiri Bumi Hendrianti. Saya dari Kabupaten Bogor. Unit kerja SDN Sukarasa 01 Kecamatan Tanjung Sari. Sekarang saya berperan sebagai hostnya, Ibu dan Bapak. Di sini saya dan tim saya orang. Ada Pak Supriyadi dari SMK Dwi Warna, ya Bapak ya? SMK Dwi Warna. Ya, sebagai moderator pada hari ini, dan presenter kita hari ini adalah Ibu Helga Wulandari. Ya, Ibu Helga ini memiliki SLBN Kabupaten Bogor ya Bu ya? Ya, sejak tahun 2011. Iya. Ya, pada siang hari ini akan menjelaskan materi untuk menambah wawasan dan informasi untuk kita semua yang berjudul mengenal bahasa isyarat. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku host akan menyerahkan acara dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Supri. Kepada Bapak Supri, saya serahkan acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal bahasa isyarat yang akan disampaikan oleh Ibu Helga Wulandari. Singkat waktu untuk mempersingkat mulai kepada Ibu Helga. Kita persilakan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Supri dan Ibu Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan tentang bahasa isyarat. Apa sih bahasa isyarat? Oh, kayaknya susah banget sih dengan bahasa isyarat. Kayaknya kalau untuk berbicara dengan siswa tunarungu kayaknya aduh gimana ya, susah sekali gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mengenalkan dengan singkat saja. Ini hanya sedikit saja ya yang saya perkenalkan gitu. Nah, terlalu banyak karena memang waktunya yang sedikit gitu ya. Untuk pertama, apa sih itu bahasa isyarat? Ya, bahasa isyarat merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gerak bibir dan bahasa tubuh. Jadi tidak hanya menggunakan tangan, tapi juga mereka melihat gerak bibir kita dan bahasa tubuh kita, gitu ya. Jadi memang kitanya tuh harus ekspresif, keseluruhan tubuh kita memang harus ekspresif. Wajah, pandangan mata, gerak tubuh itu semuanya juga harus ekspresif. Kalau sedih mukanya memang harus benar-benar sedih, tapi kalau senang kita juga harus senang. Jadi gerakan tubuhnya juga harus ikut mengekspresikan apa yang kita maksudkan gitu ya. Nah, bahasa isyarat adalah gerakan yang sudah disepakati maknanya dan digunakan untuk bertukar informasi gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Yang digunakan di Indonesia itu ada dua. Yang satu SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, dan satu lagi BISINDO. BISINDO itu bahasa Indonesia yang bahasa isyarat Indonesia. Apa sih bedanya SIBI dan BISINDO? Nah, SIBI merupakan sistem isyarat yang diakui oleh pemerintah. Nah, yang diakui pemerintah dan digunakan pengajaran di sekolah SAB. Jadi TB ini digunakan pada sekolah gitu ya.
kenapa sih hanya di lembaga sekolah di luar sekolah tidak digunakan? Tetap digunakan. Nah, nanti saya akan bahas kenapa TV digunakan di dalam sekolah. Ya, jadi kebanyakan, ini syaratnya kalau itu hanya tangan. Untuk di Sindo itu tidak akan dua tangan. Nah, di Sindo itu isyarat yang mengikuti dalam dan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di Sindo memiliki seperti di tiap daerah. Yang di Sindo digunakan oleh komunitas tuli. Mereka bilangnya taugi. Jadi mereka biasanya misalnya jadi komunitas mereka kenapa di Sindo dibanding CB. Perbedaannya apa CB dan di Sindo? Nah, kita lihat ini terbalik. CB itu dibuat pakai kalimat tata. Ada subjek, ada lagi keterangan, objek. Seperti sedangkan di Sindo tidak ada akun. Jadi kita kata letak di Sindo itu tidak sampai kalimat kita bahasakan kita yang bicarakan. Jadi apa yang mereka mau, yang omongan terlebih dahulu katanya, jadi kata-katanya kadang-kadang diurutan dengan baik. CB ada subjek, objek, dan mereka memberikan namanya awalan dan ini komunitas tulis anak mengalami dengan awalan dan akhiran. Lu ngejelimet banget sih pakai. Akhirnya mereka pada bahasa di Sindo dan kami sekolah mencampur. Jadi mencampur ada bidonya. Jadi tidak kaku tidak. Jadi kita menjelaskannya antara CB dan anak-anak juga mengerti dan atau apa yang di sekolah. Lalu bagaimana siswa tunarungu ketika mereka tidak bisa kita tidak melihat kita gitu. Membelakangi kita pundaknya dengan ketika mereka dengan kita maka baru kita berbicara. Komunikasi dengan yang lain saya walaupun rame gitu ya pengen ikutan tangannya. Lalu pastikan anda kenapa? Karena kan mereka cita gitu. Jadi kalau kita terlalu cara akan nggak kelihatan apa yang kita isyaratkan. Lalu selama berbicara jangan lepaskan ya. Jadi tetap kita mata dengan mereka juga melihat kita lagi ingin gitu sama mereka gitu ya. Itu bikinnya mereka ngomongnya banyak dia lihat apa. Jadi pasti ibu melihat ya. Maaf, suaranya agak jelas. Masa? Di sini. Bagaimana sekarang Bu? Bunga? Coba agak dipencet, agak keresak, bergema. Tapi kenceng nggak? Ya, suaranya kencang tapi agak bergema. Jadi ada suara yang bunyi setelah ibu berbicara. Oh gitu.
Nah, udah sekarang udah. Oke. Oke. Nah, Ya, lanjut Ibu. oke. Gunakan ekspresi yang tadi saya bilang. Lalu gunakan ekspresi seluruh tukanya, apalagi juga harus ekspresi harus tenang gitu. Terus sedih juga. Jadi ekspresinya kita tuh memang harus. Lalu ketika kita berbicara mereka jangan pakai mata kaca. Kenapa? Kalau kita matahin ya kalau kita tidak apa-apa. Tapi kalau hit itu nanti mereka kontak mata kita. Ada makanan atau apa gitu. Jadi dengan mereka harus itu dalam keadaan. Lalu bicara dengan notas. Ya. Ini biasa aja ngomongnya nggak besar-besarkan. Namanya kita suara ini biasa saja gitu. Dengan irama yang terlalu cepat atau jangan. Tanyakan setelah kita sudah berikat. Tanya. Sudah jelas. Kita bilang tidak tahu. Kita ulang lagi di tulisan. Ya. Nah, ini cara berkenalan ya. Yo, berkenalan. Nah, ini saya syarat gitu ya. Nama itu kalau ini U, ini yang ini juga diketuk. Nama ya. Nama saya. Biasa pakai CB. Ini H. L G A. Ya. Jadi nama H L G ya. Jadi itu kalau di nama itu tangannya jadi gini ya. Nama H L G Sindo itu Abisindo itu ya. Kata Pak Ibu, aduh nggak ngertiin syarat tulis aja Bapak nama saya gitu ya. Nah biasanya kita sudah anak-anak ini apa isyarat nama guru misalnya mereka memanggil saya itu Ibu Helga karena ada telat saya di sini. Jadi Ibu Helga mana gitu. Jadi mereka punya isyarat sendiri. Ada Ibu Mahdi karena jadi Ibu Mahdi mereka dong. Jadinya Mahdi mana. Jadi mereka mempunyai isyarat isyarat tersedia guru-guru dan teman-teman seperti itu. Lalu oke. Nah, ingin memperlihatkan
video ya Bapak Ibu ya. Ini cara beri salam. Putus-putus gitu ya. Ya, putus-putus. Ya. Jadi dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dia bilang itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar. Nah, ini cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya disayangnya ya. Nah, salam ini tangannya gini lagi. Selamat pagi ya. Lalu ada lagi. Nah, selamat ya. Ada mata. Nah, ini bahasa Indo Bapak Ibu ya. Jadi selamat. Jadi ada maknanya. Selamat. Lalu ada nah, ada lagi selamat ya. Selamat. Lalu terima kasih. Dan jawab sama. Jadi ini apa namanya? Lalu digerakkan. Namanya sama. Jadi terima kasih sama gitu ya. Nah, apa tadi? Kecepatan ya. Maaf ya. Apa kabar? Sehat. Tolong. Selamat berlaku. Nah, jadi seperti itu isyaratnya ya. Jadi tidak abjad jarikan. Lalu ada kata tunjuk. Aku Allah. Kita. Laki-laki. Orang. Pacar. Siapa. Jadi memang ekspresifnya juga harus ada mama, ini mama, kakak ya, sama bayi ya, hampir sama dengan bahasa Tarzan ya. Di kita bayi juga sama. Nah, belajar bahasa isyarat ini bagi kita yang mendengar, kita bilangnya ya, kita yang mendengar itu bisa menggunakan lagu. Nah, ini seperti mengenal warna.
seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin seperti itu contohnya bagi kita yang besar untuk belajar bahasa isyarat juga dengan lagu. Dulu saya juga belajar bahasa isyarat di kita kuliah juga dengan lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu yang populer di saat ini gitu ya. Nah ini contoh siswa saya yang berkomunikasi dengan saya gitu ya. Nah dia bilang aku menjahit masker untuk guru, kata dia gitu. Nah ini dia bilang seperti itu, aku menjahit masker untuk guru, dia bilang gitu. Nah. Ya. Nah, mungkin sampai di dulu presentasi saya. Misalnya ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Bu Helga. Terima kasih atas paparannya. Ya. Mungkin bila ada yang mau ditanyakan kepada para audiens, perlu sederhana yang perlu diingat supaya memudahkan isyarat, artinya isyarat. Oke. Nah, biasanya kalau saya tidak ngerti ini anak ngomong apa sama Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang bahasa isyarat yang disyaratkan oleh anak-anak kadang nggak ngerti gitu ya. Jadi saya suruh, ya udah kamu tulis. Jadi apa Bu, kalau kita tidak mengerti kamu ngomong apa, ditulis aja di buku gitu. Jadi jangan takut atau saya tidak bisa berbahasa isyarat, saya nggak ngerti, saya nggak hafal bahasa isyarat. Ditulis saja. Jadi intinya adalah ya apa yang Bapak ingin itu, jadi ditulis aja. Jadi tidak harus bisa berbahasa isyarat, tidak gitu. Baik, terima kasih, cukup jelas. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Sepertinya ada pertanyaan Pak Supri di chat ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu Helga, saya baca dari chatnya. Apakah semua anak berkebutuhan khusus mengerti bahasa isyarat? Ya, yang mengerti bahasa isyarat mungkin tunarungu saja Pak, Bapak Ibu gitu ya. Kalau anak tunagrahita yang mungkin sehari-hari bermain dengan anak tunarungu, mungkin dia sedikit bisa mengerti bahasa isyarat. Nah, untuk anak autism yang pun dia tidak mengerti bahasa isyarat. Kalau anak autism yang tidak bisa bicara, mereka menggunakan gambar, jadi tidak menggunakan bahasa isyarat. Jadi yang sesama anak-anak tunarungu pasti dia mengerti isyaratnya mereka gitu. Ada anak tunarungu yang dari daerah kami bertemu gitu ya. Mereka tetap asik aja ngobrol gitu. Bisa mereka walaupun mereka punya bahasa isyarat sendiri, anak saya punya bahasa isyarat sendiri, mereka masih tetap bisa ngobrol gitu. Jadi sesama mereka juga mengerti dengan bahasa isyaratnya masing-masing. Berarti kuncinya ada yang mengenalkan lebih dulu Bu ya, untuk anak-anak ini supaya paham bahasa isyarat. Ya. Jadi kan mereka lahir itu mereka sudah berbahasa isyarat Pak. Jadi kadang-kadang mereka membawa bahasa isyarat dari bahasa ibu mereka, maksudnya bahasa mereka dari lahir gitu ya. Tetapi ketika mereka berkumpul, mereka akan menemukan kosakata isyarat yang baru gitu. Jadi isyarat yang mereka kenal sendiri gitu. Jadi mereka punya bahasa isyarat sendiri ketika mereka berkumpul gitu. Jadi kalau mereka kurang jelas juga mereka dengan apa sih maksudnya isyarat yang bilang gitu. Mereka juga akan menulis kalau mereka sama tidak mengerti. Kadang-kadang juga kalau misalnya anak ini Pak, kadang komunikasi. Jadi kadang-kadang double ya, nggak cuma hanya
tapi juga tunagrahita. Jadi kadang-kadang jadi suka banyak miskomunikasinya. Akhirnya saya ketemukan pun, walaupun akhirnya mereka tidak bisa bahasa isyarat, saya tuliskan gitu ya. Jadi ketika saya tuliskan, akhirnya yang double ini mengerti, oh maksudnya begini. Oh ternyata si ini tuh tidak meledek saya, tapi dia ingin bermain dengan saya. Oke, baik. Jadi sebenarnya selain bahasa isyarat ada bahasa isyarat lain yang saling dipahami oleh sesama tunai ini Bu ya. Ya betul. Makanya ada CB dan CB itu Pak. Kalau CB itu di kelas istilahnya ya. Di CB itu kita gunakan isyarat di dalam kelas. Ketika mereka keluar kelas mereka menggunakan gitu. Dan saya di dalam kelas pun harus memakai CB, enggak, tapi campuran antara Bisindo dan CB-nya. Saya mix gitu ya Pak. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya. Apakah bahasa isyarat bisa dipakai di tuna yang lain? Ini maksudnya mungkin yang tuna itu ya. Ya, jadi sebenarnya bahasa isyaratnya ya, karena kan kita ya bahasa minum kan sama. Jadi tunagrahita pun juga tahu kalau minum itu berarti minum, terus ini berarti tohon gitu. Jadi kadang-kadang ada anak saya yang berkomunikasi dengan anak yang umum juga pakai bahasa mereka gitu. Jadi sama-sama tahu. Jadi bisa asal mereka tahu isyaratnya seperti apa. Baik, terima kasih responnya. Ada pertanyaan selanjutnya. Lagu bisa untuk bahasa isyarat. Atau kalau lagu daerah Nah, ini mungkin menanyakan pelajaran seni Bu ya. Ya, kan memang setiap daerah punya bahasa sendiri ya. Kalau kita mengerti artinya, kita bisa mengisyaratkan lagu itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagu daerah Jawa, biasanya isyarat yang dipakai juga di daerah Jawa ya. Tapi kalau kita misalnya ngerti, oh artinya misalnya Rene itu ke sini ya. Rene gitu. Ya berarti ke sini. Nah, berarti kita isyaratkan ayo ke sini gitu. Jadi asal kita mengerti artinya bisa diisyaratkan. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Cukup menarik ini bahasannya. Baru pertama kali kenal ini. Ayo Pak belajar. Kalau misalnya ini mendingan berhadapan, jadi saya tahu isyaratnya yang Bapak Ibu lakukan benar atau salah sih sebenarnya. Jadi kemungkinan bisa berkembang juga bahasa isyarat ini. Ya betul. Kayak kemarin kata corona itu kan corona baru ya. Jadi itu mereka membuat kosakata yang paling baik untuk mengisyaratkan corona bagaimana. Akhirnya corona itu bagi mereka ini coronanya lebar tangannya begini. Ini corona. Jadi virus corona itu jadi mereka begitu. Dan itu kosakata yang baru. Jadi memang selalu berkembang mengikuti zaman sih Pak. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kalau misalkan di bahasa ada ejaan yang disempurnakan. Kalau di bahasa isyarat itu ada yang menjaga supaya tetap mudah dimengerti nggak Bu? Jadi, nah ini kan memang mereka kendalanya bahasa ya Pak ya gitu. Jadi sampai sekarang pun anak-anak saya tata bahasanya itu memang masih kebolak-balik gitu. Jadi untuk harus SPOK itu bukannya mustahil ya, tapi memang agak sulit gitu. Tapi kalau dibiasakan terus untuk bisa SPOK-nya bisa gitu ya, tertata mungkin bisa. Karena kan mereka sekarang sudah menggunakan WA. Mereka bisa mengetik gitu ya. Ada anak saya yang sudah bagus tata
tata bahasanya gitu. Cuman paling nanti di partikel misalnya kayak tadi anak saya bilang tidak ada jeruk nipis warung di sayur. Nah itu kan kata dinya itu dia salah. Harusnya kan di tukang sayur, tapi dia bilang tukang di sayur gitu. Jadi memang agak berantakan memang tata lamanya. Itu kalau di bahasa Indonesia. Ada korelasi nggak Bu? Menggunakan bahasa isyarat dengan kemampuan berkomunikasi, misalkan menulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah seperti itu. Ya, korelasinya banyak sih ya Pak, karena mereka tidak mendengar ya. Karena mereka tidak mendengar, jadi mereka tidak punya informasi tata bahasa yang betul itu mereka tidak record ya, ada rekaman memori gitu ya. Jadi akhirnya mereka kan misalnya bahasa isyarat itu kan apa dia isyaratkan gitu, pokoknya apa gitu, tidak ada kata agmatnya, mereka sudah terbiasa seperti itu. Ya pada akhirnya kesulitan dengan bahasa Indonesia yang SPOK ini gitu. Jadi kenapa mereka lebih suka di Sindo dibandingkan dengan CB, karena CB itu kan memang panjang ya, harus ada SPOK gitu isyarat CB itu. Jadi mereka ya sudah nggak mau pakai CB gitu. Jadi untuk sehari-hari mereka akan lebih baik memakai Bisindo, yang pada akhirnya ketika mereka menulis WA ya berantakan tata ininya gitu ya, tata letak bahasanya, kata-katanya. Oh ya, untuk bahasa isyarat ini apakah setiap kata itu mengikuti ejaan seperti huruf, atau mungkin ada bahasa isyarat tertentu yang sudah melambangkan katanya? Seperti virus corona tadi Ibu sampaikan tidak perlu pakai huruf C, O, R, O, langsung diperagakan. Seperti gimana Ibu? Iya, betul. Ya, jadi kalau seperti Jakarta tidak gitu. Jadi ini nih ditungkupan begini, jadi begini, ini Jakarta. Itu sudah melambangkan Jakarta. Kalau misalnya pakai isyarat abjad jari Pak, kelamaan. Oh, iya. Jadi ada isyarat yang cepat lah gitu. Kayak minum kan nggak mungkin MI gitu kan, nggak mungkin. Jadi ini minum, kamu minum apa? Jadi seperti itu Pak. Oke. Baik, sebentar saya lihat chatnya dulu. Sepertinya banyak. Ya, silakan. Kalau bahasa isyarat di belakang bisa dimengerti oleh semua tunagrahita ya. Tunarungu punya Pak Dede ya. Ya, kalau tunagrahita kan yang di bawah normal ya. Ini untuk komunitas tunarungu. Nah, insya Allah untuk bahasa yang di belakang pejabat itu, kalau mereka menggunakan di sini itu insya Allah semuanya akan mengerti isyarat yang diberikan oleh si para pejabat gitu. Karena kan ini bahasa isyaratnya dari komunitas tulis sendiri Pak. Mereka mau nggak mau mereka terjun di dalam komunitas tuli ini gitu. Jadi mereka sehari-hari berbicara dengan anak-anak tunarungu. Jadi nggak mereka bukannya guru yang tidak terjun langsung dan tidak pernah berkomunikasi, bukan. Tapi mereka berkecimpung memang di komunitas tunarungu ini. Jadi mereka selalu berkomunikasi dengan mereka. Jadi mereka tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak tunarungu gitu. Jadi memang terjun langsung ke komunitasnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Apakah penyiar TV dan petugas bahasa isyarat selalu ada pada tampilan televisi berita atau apa itu? Ya, jadi kalau di televisi berita itu mereka punya tim Pak. Jadi nggak cuma satu orang. Jadi ada beberapa orang yang bertugas pada hari itu.
kalau misalnya kan ada kata-kata baru, mereka break atau iklan, tanya dia harus terima skripnya dulu nih. Skripnya nih apa nih, kata-katanya apa? Diamatin, diolah nih bahasa isyaratnya apa gitu. Akhirnya mereka break setelah iklan mereka berisyarat. Gitu. Jadi nggak cuman kalau di TVRI itu, di TV itu nggak cuman sendiri, enggak. Tapi kalau misalnya memang sudah expert yang seperti yang di belakang Pak Gubernur ya, yang ini mereka sudah sangat ahli ya. Jadi mereka sudah tahu bahasa isyaratnya yang seperti apa. Gitu. Mungkin ini pertanyaan dari saya, Bu. Ya, silahkan Pak. Kadang tampil petugas yang menyampaikan bahasa isyarat itu ada di pojok kecil, di kanan bawah. Itu apakah memang cukup jelas dimengerti gitu, Bu? Saya melihatnya sebenarnya agak cepat juga ya. Ya, sebenarnya memang masih terlalu kecil ya gitu. Cuman ya gimana? Kita sudah ngomong gitu ya, tapi ya tetap ya gitu ya. Jadi ya gimana? Seperti itu. Nah, kenapa sih petugasnya selalu memakai hitam gitu ya? Jadi ini ekspresinya kalau kita pakai hitam, makanya ekspresinya terlihat. Ya. Gerakan lebih jelas terlihat dibandingkan kita pakaian berwarna merah atau apa gitu. Itu nanti ekspresi mukanya, gerakan tangannya tidak terlihat dengan jelas. Makanya tugas bahasa isyarat selalu menggunakan baju hitam-hitam supaya bisa terlihat ekspresi dan gerakan tangannya. Oh ya, baik. Terima kasih atas diskusinya, seperti sangat menarik. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang halo, mungkin masih ada yang mau ditanyakan kembali. Ya, halo. Saya mau bertanya, boleh, Bu? Boleh, Ibu. Silakan. Iya. Pernah nggak sih Bu pengalaman gitu ya ngajarin bahasa isyarat, terus anak tersebut tuh tidak paham-paham atau tidak hafal-hafal? Nah, untuk daya hafal atau mengingat buat mempermudah komunikasi itu teh apa tergantung juga sama kecerdasan siswa anak ABK tersebut? Ya, kadang-kadang ada anak ya, saya yang 12 ya gitu. Jadi beruntung saya menggunakan HP gitu ya, internet world in your hand gitu. Jadi kita nulis ini Bu, kata lada. Saya tanya, lada tahu? Mereka tidak tahu lada seperti apa. Jadi memang anak-anak tunarungu ini kosakatanya itu sangat minim ya. Jadi kadang-kadang kita tulis lada mereka nggak ngerti. Akhirnya saya tulis di handphone, saya cari gambarnya, saya perlihatkan ini yang namanya lada. Jadi memang gambar itu sangat membantu kita untuk mengenal kata yang baru atau yang sedikit sama anak-anak. Nama-nama juga lupa. Jadi mereka mengingat ini bentuk kata misalnya kancil gitu. Jadi bentuknya itu seperti itu, bentuk katanya itu gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya itu ini korelasinya dengan gambar yang gitu. Jadi mereka tidak tidak BAB gitu ya. Tapi gambar ada katanya. Jadi mereka mengenal bentuk kata bukan membaca. Oke. Ya, makasih Bu. Sama-sama Ibu Bunga. Ya, terima kasih mungkin kepada Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bagaimana? Oh ya, ada pertanyaan. Bagaimana reaksi jika bertemu orang lain namun bisa bahasa isyarat? Apakah lebih memberi kesan positif atau seperti apa nih? Ya, betul. Mereka tuh
sebenarnya ada dasarnya demen ngobrol Pak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bertemu dengan orang yang bisa berbahasa isyarat akan rame gitu. Dan kadang-kadang kita tuh yang lihat mereka ngomong apa sih gitu karena benar-benar rame gitu. Jadi sangat bantu gitu ya kalau misalnya bisa bahasa isyarat. Nah kadang-kadang dan kasih suka di kelas saya ya memantau. Nah mereka tuh berani. Namanya siapa, nama sekolah di mana gitu. Walaupun si kakaknya ini tidak berbahasa isyarat tulis dan mereka sangat suka sekali kalau ada orang datang pas pengen ngobrol walaupun si yang datang itu tidak bisa tapi mereka berusaha untuk mau ngobrol dengan Baik, terima kasih. Ya sama-sama Pak Supri. Waktu sudah menjelang 8. Mungkin bila tidak ada yang bertanya, mungkin ada sedikit kesimpulan mengenai materi yang ingin disampaikan di hari ini. Bu Helga. Mungkin kesimpulannya Bu. Ya, mungkin bagi saya kesimpulannya jangan takut untuk berkomunikasi dengan anak-anak ABK terutama anak-anak umum karena mereka untuk ngobrol dengan orang gitu. Jadi dekati mereka dengan bahasa tulisan silahkan. Dengan komunikasi apapun silahkan dengan bahasa tarsan, isyarat. Karena mereka akan welcome kita dan pasti ingin tahu tentang kita yang orang. Jadi berkomunikasi saja, berbicara saja dengan mereka. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada Bu Helga dan diskusi yang kita lakukan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang bahasa isyarat. Amin. Dan membawa keberkahan lah buat kita semua dari Amin. Ya, mungkin itu saja materi. Terima kasih kepada Bu Helga telah menyampaikan materi. Terima kasih. Dan kepada teman-teman Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Ibu. Sesi ini kita kembalikan kepada host ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Helga atas penjelasan materinya. Jadi saya banyak mengenal pengetahuan baru lagi Bu tentang bahasa isyarat ya. Walaupun saya tadinya cuma tahu beberapa lah, itu juga dari iklan-iklan di TV. Tapi sekarang alhamdulillah sudah makin jelas. Ya. Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan 13.51, masih ada waktu 9 menit lagi sebenarnya. Ya, tapi karena tadi sudah ditutup pertanyaan ya. Ya, saya dari host mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu ikut bergabung dalam webinar kami ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat memberikan manfaat. Ya, kita dapat belajar bersama-sama. Dari saya mewakili Ibu Helga dan Pak Supri memohon maaf jika ada kekurangan ya, ada kesalahan dalam hal apapun ya, itu semuanya adalah murni dari kesalahan kita, baik dari kendala maupun yang lainnya. Mohon dimaafkan Ibu dan Bapak ya. Ya, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.